Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa fi musnad Ahmad al-hikayatu fil ghibati inda shaum. Adapun hikayah di dalam hal ghibah inda shaumi di saat puasa. Wa fi musnad Ahmad, dan di dalam musnad Ahmad, ini kitab hadis, annam ra'ataini, sungguhnya dua orang perempuan, somata, yang berpuasa keduanya, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajhadahuma, maka membebani kepada keduanya atau memberatkan kepada keduanya al-ju'u wal 'atshu, apa lapar dan haus, fi akhirin nahari hatta kadata at-tatlifah, di akhir siang hingga hampir rusak, artinya ya hampir mudarat, hampir bahaya. Jadi di sini dikisahkan ada dua orang perempuan yang sedang puasa. Lah di pertengahan atau di akhir siang itu, jadi waktu siang hari ya, ini merasakan lapar dan haus yang luar biasa. Seakan-akan hampir mati begitu bahasanya ya. Kadata antar lifarusa, atau hampir mati, atau ya sangat membahayakan lah. Fa ba'atsata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua ini mengutus seseorang untuk berkunjung kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad, tasta'zinanihi fil iftar, dalam rangka memintakan izin untuk membatalkan puasanya, untuk makan. Fa arsala, maka mengutus siapa Nabi, ilaihima, kepada keduanya, qadahan, halnya wadah. Qadahan ini seperti mangkok atau gelas. Wa qala lahuma, dan berkata siapa, ya utusannya Nabi, lahuma, kepada keduanya. Sebentar. Qi'a fihi ma akaltuma, qi'a muntahkanlah, qi'a muntahkanlah, fihi, di dalam qadhan ini, ma akaltuma, sesuatu, akaltuma, yang kalian makan. Jadi Nabi mengutus orang untuk memberikan semacam gelas atau mangkok ya, atau wadah lah, dan meminta kedua orang perempuan ini memuntahkan apa yang telah dimakan. Faqa'at ihdahuma, maka memuntahkan salah satu keduanya, nisfahu, kepada separuh qadhan, separuh gelas tadi, daman abiton walahman gharidon. Daman abiton, alnya darah yang murni, walahman gharidon, dan daging yang murni ya. Waqa'at ukhra misla dzalika hatta mala'atahu, dan memuntahkan lagi yang satunya, misla dzalika hatta mala'atahu, sama memuntahkan darah dan daging, hatta mala'atahu, hingga memenuhi kepada wadah tadi itu, gelas tadi itu. Jadi kedua orang perempuan ini memuntahkan sesuatu, dan ternyata yang dimuntahkan dari perutnya itu adalah darah dan daging. Ini dalam kondisi puasa ya. Fata'ajjaban nasu min dzalika, maka heranlah
atau yang merasa aneh orang-orang pada waktu itu melihat kejadian itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatani somata amma ahallallahu lahuma. Dua perempuan ini, kata Nabi, somata amma ahallallahu lahuma, berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk keduanya. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihima, dan makan atau berbuka atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada keduanya. Jadi kata Nabi, orang ini sedang berpuasa. Puasa itu kan menahan ya. Menahan berpuasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan orang ini berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu maksudnya ghibah. Qa'adat ihdahuma, duduk salah satu di antara keduanya, salah satu keduanya itu, dari keduanya, ila luhra, ke yang lain. Faja'alata, maka menjadikan keduanya tautabanin nas, atau berbuat keduanya tautabanin nas, ghibah kepada manusia. Fahadha, maka adapun ghibah ini, ma akalata, adalah sesuatu akalata yang makan, min luhumihim, dari dagingnya manusia yang digibah. Jadi ghibah, makanya ghibah itu kan diistilahkan kalau orang ghibah itu makan daging saudaranya sendiri yang digibah. Ghibah ya. Karena memang ya ada kejadian, masanya Nabi ada kejadian, orang yang ghibah itu ternyata yang dimuntahkan ya dagingnya manusia, daging atau berupa darah. Ghibah itu menggunjing ya, menggunjing orang. Wa shaumu, adapun puasa junnatun adalah perisai ma lam yahribhu bi ghibatin aw namimatin. Puasa itu bisa menjadi perisai, pengaman ya. Perisai itu pengaman, tameng, selama tidak dipecahkan atau tidak dilubangi dengan ghibah dan namimah. Namimah itu adu domba. Itu namimah. Jadi menggunjing, adu domba, itu bisa merusak fadilah puasa. Karena biasanya puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai, itu rusak, pecah atau ya hancur gara-gara ghibah dan namimah atau namimah. Wa ma'lumun, dan diketahui, anna syaitana bil mirsadi, sungguhnya syaitan bil mirsadi, dengan mengintai atau memperhatikan, lima, kepada apa taharraqah yang telah dilubangi atau dirusak, ya dilubangi, min saumil abdi, dari puasanya seorang hamba, liyadkhula ila qalbihi, untuk agar supaya bisa masuk setan itu ila qalbihi, kepada hatinya hamba, min dzalikal khorqih, dari lubang itu. Jadi setan ini memang mewanti-wanti, memperhatikan, menunggu adanya celah dari puasanya seorang hamba itu agar bisa masuk ke dalam hatinya. Yang bisa menjadikan celah di dalam puasanya itu adalah ya ini salah satunya tadi, ghibah atau namimah atau adu domba. Fayataju, maka dibutuhkan ila tahaffudhi, akan penjagaan gitu ya. Zaidin, halnya bertambah, maksudnya butuh kepada penjagaan ekstra. Liyasudda jami'as sauri, agar supaya menutup jami'as sauri, kepada seluruh lubang atau celah
Alladzi yadkhulu yang akan masuk melalui celah itu, atau alladzi yadkhulu yang akan masuk siapa setan minhu dari melalui celah itu ya. Wa qad ajma'a maka sungguh telah menyepakati al-arifuna orang-orang yang ma'rifat ala annaman atas annaman sungguhnya orang hafidho yang menjaga saumahu kepada puasanya man minat takharruqih dari adanya celah-celah atau adanya lubang, hufidha dijaga minasyaiton, hufidha dijaga siapa orang tersebut minasyaitoni dari setan ila Ramadan al-atiyah hingga Ramadan yang akan datang. Nah, jadi kalau kita berpuasa benar-benar dijaga puasanya kita dari sesuatu yang membatalkan terhadap fadilahnya puasa, maka kata orang-orang yang ahli ma'rifat, kita akan dapat jaminan terjaga sampai Ramadan yang akan datang. Wa qala al-Qurtubi, berkata siapa al-Qurtubi ba'da ar-rajaha hamlahu, setelah menguatkan kepada pembawaannya atau komentarnya kepada tanggungannya. Apa yang dimaksud tanggungannya? Ai haditsin artinya hadis. Berkata siapa Imam Al-Qurtubi tentang hadis sufidat syayatin, dibelenggu atau diikat setan di bulan puasa. Ala zahiri atas zahirnya. Fa inqilah dan jika ditanyakan atau dikatakan kaifa narasyururah wal ma'asi waqi'atan fi Ramadan katsiran. Bagaimana kami melihat kebahagiaan atau kemaksiatan ya wal ma'asi dan kemaksiatan waqi'atan halnya yang terjadi fi Ramadan di dalam bulan Ramadan katsiran banyak. Falau sufidat maka jikalau diikat asyayatinu setan lima yaqa'u dzalika. Kenapa hal itu terjadi? Itulah lima yaqa'u, kenapa yaqa'u ya terjadi dzalika akan hal itu. Jadi di sini Al-Qurtubi menjelaskan jika ada pertanyaan katanya setan itu ya dibelenggu. Jika ada pertanyaan tapi kenapa di bulan Ramadan itu masih ada kemaksiatan yang terjadi, falau sufidat syayatin lima yaqa'u dzalik. Jika memang setan dibelenggu, ini penjelasannya Imam Qurtubi. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, maka jawabannya fal jawabu. Oh, ini banyak jawabannya ini. Ada pilihan-pilihannya. Maka jawablah annaha bahwa sesungguhnya kejadian maksiat itu innama taqilu nyasanya taqilu ya. Sedikit ansaimina dari orang-orang yang berpuasa as-sauma kepada puasanya allazi hufidhah yang menjaga ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu yang menjaga atas syarat-syaratnya puasa wa ru'iyat azabuhu dan memperbaiki terhadap etika-etika puasa. Nah, jawaban yang pertama, kenapa di bulan Ramadan jika setan itu memang dibelenggu masih ada perbuatan maksiat? Maka kata Imam Al-Qurtubi, jawaban yang pertama, karena masih ada orang yang berpuasa tapi dia kurang serius menjaga kepada terhadap puasanya. Ini gitulah, simpelnya gitu. Ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Jadi masih ada karena ada orang yang berpuasa tapi kurang serius menjaga terhadap puasanya. Seperti etika-etika puasa. Awil musaffadu ba'du syayatin wa humul maradatu la kulluhum. Atau musaffadu ba'du syayatin, diikat sebagian setan, wa humul maradatu la kulluhum, kama taqaddama fi ba'dir riwayati. Jadi yang diikat hanya sebagian saja kata Imam Al-Qurtubi.
tidak secara keseluruhan. Al-marodatu ini ya percikan-percikan ya, percikan-percikannya. Jadi yang bergentayangan ya hanya sebagian, tidak semuanya. Begitu juga yang diikat. Ini jawaban yang kedua. Awil maksudu taqlulu syururi fihi. Yang ketiga, jadi yang dimaksud dengan adanya hadis sufidat syayatin, setan dibelenggu, jawaban yang ketiga. Atau al maksudu taqlulu syururi fihi. Yang dimaksud adalah sedikitnya perbuatan maksiat. Wa hadza amrun mahsusun. Adapun ini adalah perkara yang jelas. Fa innahu wuqu'a dzalika, karena sesungguhnya terjadinya hal itu fihi di dalam bulan Ramadan, aqallu min ghairihi, lebih sedikit dibanding bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, jadi jawaban yang nomor 3 itu kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan setan itu dibelenggu, diikat, perbuatan maksiat itu tidak sebanyak di luar bulan Ramadan, di lainnya bulan Ramadan. Itu yang dimaksud. Jadi minimal mengurangi pada saat bulan Ramadan. Idla yalzamu karena tidak melazimkan min tasfidi jami'ihim, dari mengikat semua setan itu. Tidak mengharuskan. Allah yaqa'a syarrun wala maksiatun. Allah yaqa'a, sungguhnya tidak akan terjadi perbuatan yang tidak baik, ya. Wala maksiatun, dan tidak akan terjadi kemaksiatan. Li'anna lidzalika asbaban, li'anna lidzalika asbaban, karena sesungguhnya hal itu adalah sebab. Nah gitu ya. Khairas syayatini, selain setan. Nah, jadi yang dimaksud di sini maksiat yang terjadi di bulan Ramadan. Ini jawaban yang keempat. Itu bisa saja disebabkan selain setan. Jadi bukan karena setan yang menggoda, bukan. Apa berarti? Kan nufusil khabisatih, seperti nafsu yang buruk. Nah, itu ya. Seperti nafsu yang buruk. Wal adatil qabihatih, dan kebiasaan yang buruk. Nah, ini yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Sebenarnya cara melihat pribadinya manusia atau pribadinya orang itu ya ketika bulan Ramadan. Nah, ini di sini disebut wal adatil qabihati. Jika orang di saat bulan Ramadan masih gemar melakukan kemaksiatan, maka keasliannya atau hakikatnya orang itu ya sudah seperti itu di luar bulan Ramadan. Jadi ini dijadikan cara menganalisa orang itu aslinya itu akan ketemu saat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kok masih gemar berbuat kemaksiatan, masih gemar melanggar aturan-aturan syariat, maka itu bisa dipastikan di luar bulan Ramadan sudah seperti itu perilakunya. Ini wal adatil qabihah, ini kata Imam Qurtubi. Wasyayatinil insiyatih, dan bisa juga disebabkan setan yang berjenis manusia. Jadi setan ini ada setan yang gaib, yang tidak kasat mata, ada setan yang jenisnya manusia yang terlihat. Nah, maka di surat An-Nas itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dimohon perlindungan dari setan yang mewaswaskan, yaitu setan yang berbangsa jin yang tidak terlihat, wanas, nal jinnati wanas, dan setan yang berupa manusia. Nah, ini yang bahaya.
yang mengajak kita kepada keburukan, jalan yang tidak baik, yaitu sudah syayatil insiyah, setan yang terdiri dari jenis-jenis manusia. Al-hikayatu fit tarawih. Hikayah-hikayah di dalam pembahasan tarawih, ya, di dalam tarawih. Waqad shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah salat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, dengan sahabat-sahabatnya Nabi, salat tarawih, kepada salat tarawih fi ba'dil layali, di sebagian malam. Walam yuwazib, dan tidak merutinkan atau tidak menekuni siapa Nabi alaiha, kepada salat tersebut. Wa bayyana, dan menjelaskan al-udra, kepada halangannya, fi tarkil muwazibati, di dalam meninggalkan ketekunan. Jadi Nabi memang sholat, sebenarnya bukan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih ini kan memang istilahnya kita sudah, ya. Memang istilahnya kita. Jadi Nabi di bulan Ramadan itu sholat malam, ya. Dan Nabi itu tidak merutinkan sholat itu. Kenapa Nabi tidak merutinkan? Wa huwa khasyatu an tuktaba fayajizu anha. Karena Nabi khawatir nanti sholat yang seperti ini dianggap wajib, dan para sahabat pada waktu itu ya lemah, tidak kuat, tidak sanggup lah, merasa keberatan. Jadi ini sejarah tarawih, ya. Ini nanti insya Allah juga akan menjawab tentang ikhtilaf tarawih itu. Kenapa ada yang sekian rakaat? Kenapa ini akan dijawab di sini. Makanya di sini cerita sejarah awal dulu tarawih ini. Nah, ini penting untuk anak-anak ini. Biar ini jadi prinsip, ya. Biar jadi ajaran yang selalu dipertahankan. Karena kan di masjid kita ini di Ar-Rahman sholat tarawihnya 20. Ini nanti banyak perbedaan-perbedaan di sini. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid, bahwasanya Nabi itu salat di masjid. Ini ceritanya. Fa shalla bi sholatihi nasun, maka salatlah dengan salatnya Nabi itu manusia. Summa shalla minal qabilati fa kathuran nas. Lah kemudian salat lagi tambah banyak manusia. Summa jtama'u, kemudian berkumpullah minas salisati, di malam yang ketiga. Falam yakhruj ilaihim, maka tidak keluar Nabi kepada mereka. Jadi kata Aisyah, malam pertama bulan Ramadan itu Nabi sholat. Nah, terus malam kedua Nabi sholat lagi. Nah, sudah ada beberapa orang yang ikut sholat dengan Nabi di malam kedua. Lah malam ketiga, ini yang diriwayatkan dari Aisyah, berkumpullah banyak sahabat pada waktu itu menunggu Nabi untuk melakukan sholat. Tapi ternyata falam yakhruj ilaihim, Nabi tidak keluar. Di malam ketiga Nabi tidak keluar lagi. Falamma asbaha, manakala sampai pada waktu subuh di pagi hari, qala, berkata siapa Nabi, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruju ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kata Nabi, qad ra'aitul ladzi sana'tum, saya tahu kalau kalian ini tadi malam ya banyak berkumpul. Falam yamna'ni minal khuruju ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum, dan saya tidak keluar, kata Nabi, di malam ketiga Nabi tidak keluar sholat lagi sudah. Saya itu tidak keluar memang karena saya khawatir sholat seperti ini nanti tufrada, dianggap wajib oleh kalian. Ini sejarah tarawih, ya.
Jadi Nabi itu ya tarawihnya bukan tarawih sebenarnya, tapi qiyamul lail Nabi itu. Ini di tengah malam. Makanya sampai ada keterangan falamma asbaha, ketika sudah sampai subuh. Wa dzalika fi Ramadan, dan ini terjadi ya di bulan Ramadan. Zadal Bukhari menambahkan siapa Imam Bukhari fihi fatuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika. Dan Nabi sampai wafat yang melakukan sholat-sholat seperti ini ketika bulan Ramadan. Waqad wadhabal khulafa'ur rasyidun, ya. Maka sungguh telah menekungkan khulafa'ur rasyidun, ya khalifah yang 4 itu, yang cerdas, yang pintar, wal muslimuna, dan orang-orang muslim min zamani Umar radhiyallahu taala anhu ala salat tarawihi jamaatan. Nah, maka di masanya Sayyidina Umar, sholat tarawih ini akhirnya ditetapkan, dibiasakan, dirutinkan secara berjamaah. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu wa allazi jama'an nasa fiha ala imami wahid. Dan Umar mengumpulkan orang-orang pada waktu itu, ya sahabat-sahabat pada waktu itu, di dalam sholat itu ala imami wahid, atas satu imam. Karena masanya Nabi sholat tarawih ini seperti ini, bukan sholat tarawih ya, sholatnya Nabi di malam Ramadan. Jadi tidak berjamaah. Nabi sholat, ada yang makmum kepada Nabi. Sebagian ada yang sholat sendiri, sebagian ada yang bikin jamaah lain, kan ada seperti itu biasanya. Itu kejadiannya di masanya Nabi. Lah akhirnya di masanya Sayyidina Umar ini mengumpulkan menjadi satu berjamaah. An Abdurrahman bin Abdul Qari, dan dari Abdurrahman bin Abdul Qari ini menceritakan qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya keluar bersama dengan Sayyidina Umar pada satu malam fi Ramadan, di bulan Ramadan, ilal masjid, ke dalam masjid, ke masjid ya, maksud keluar dari rumah pergi ke masjid gitu. Fa idzan nasu auzaun mutafarriqun. Nah ini melihat ada manusia atau orang-orang pada waktu itu sholatnya ya berkelompok-kelompok, terbagi-terbagi. Jadi ada yang bikin jamaah di sana, ada yang bikin jamaah di sana, ada yang sholat sendiri. Yusalli rajulu li nafsi wa yusalli rajulu fa yusalli bi sholatihi ar-rukuh. Nah ini. Ada yang sholat sendiri, ada yang bikin jamaah sendiri, terpetak-petak, terbagi-bagi. Faqala Umar, maka berkata siapa Umar? Inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku ingin melihat mereka ini yang menjadi satu imam saja, maka itu lebih baik, kata Sayyidina Umar. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Maka memulailah Sayyidina Umar itu sholat jamaah pertama tarawih dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah ini imam tarawih pertama berarti Ubay bin Ka'ab. Summa harajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nas yusalluna bi sholati qari'ihim. Nah, kemudian di malam berikutnya Sayyidina Umar keluar, sudah melihat ya seperti itu sudah berjalan salat tarawih berjamaah. Faqala, dan berkata siapa Umar, nikmat bid'atuh hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah itu ya seperti ini. Nah, makanya kita di Ahlussunnah wal Jamaah ada bid'ah hasanah. Artinya bid'ah itu secara simpel yang tidak dilakukan oleh Nabi. Gitu. Dan kata Sayyidina Umar, ini sebaik-baiknya bid'ah. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna. Nah, dan orang-orang sebenarnya yang lebih utama itu ya sholat habis tidur, bangun tidur ya. Itu lebih utama daripada orang yang sholat sebelum tidur. Yuridu akhirul lail, yaitu yang diinginkan adalah di sepertiga malam, di akhir malam. Wa kana nasu yaqumuna awwaluhu, karena memang prakteknya Nabi ya seperti itu. Jadi Nabi ini sholat lail, bukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu siapa? Sayyidina Umar. Jadi salah kalau orang sholat tarawih sunnah Rasul, itu salah. Sholat tarawih itu berarti sunnahnya Umar. Apakah salah mengikuti Sayyidina Umar? Tidak, karena kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa hulafa'ir rasyidina muhtadin.
Kamu ambillah sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, yaitu Khulafaur Rasyidin yang 4. Jadi tarawih itu penyetusnya Sayyidina Umar. Ini ya, insyaallah sekarang sampai kepada jumlah tarawih nanti ya, hari ini. Warawa, ini saya baca nanti saya kasih perjelas sejarah tarawih itu yang secara detail. Warawa dan meriwayatkan As'ad bin Umar an Abi Yusuf dari Abi Yusuf, qala sa'altu Abi Hanifah anit tarawih wa ma fa'alahu Umar. Jadi ada yang bertanya, yaitu Abi Yusuf itu bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang tarawih dan tentang apa yang dilakukan oleh Umar. Ya, maksudnya tarawih dijadikan jamaah itu, padahal Nabi tidak seperti itu. Faqala, maka berkata siapa Abu Hanifah, At-tarawih adapun tarawih sunnatun muakkadatun adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Walam yatakharras dan tidak berbuat-buat atau tidak tidak bikin-bikin, tidak mengada-ngada. Umar, siapa Umar, min tilqa'i nafsihi, dengan diadakannya salat tarawih. Umar tidak mengada-ngada. Walam yakun dan tidak ada fihi mubtadi'an, di dalam salat tarawih itu mubtadi'an. Umar ya berbuat bid'ah. Ini pendak. Padahal kalau Sayyidina Umar sudah jelas ini bid'ah yang baik, sebaik-baiknya bid'ah. Tapi kata Imam Abu Hanifah, enggak, Sayyidina Umar tidak berbuat bid'ah di situ. Kenapa? Walam ya'mur bihi illa an asli ladahi wa ahdi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hanifah, Sayyidina Umar tidak mungkin berani berbuat seperti itu kalau tidak ada petunjuk sebelumnya dari Rasulullah. Pertama, imam sholat tarawih pertama itu ya Ubay bin Ka'ab. Fasallaha jama'atan, maka sholatlah dengan cara berjamaah. Wassahabatu mutawafiruna minal muhajirin wal ansor. Jadi berkumpul sudah orang-orang muhajirin, orang-orang ansor berkumpul sudah untuk ikut sholat tarawih. Wa ma radda alaihi wahidun minhum, dan tidak ada yang menolak. Bal sa'aduhu wa wafaquhu wa amru bidzalik. Bahkan sahabat-sahabat pada waktu itu yang lainnya senang, mendukung salat tarawih yang secara berjamaah. Itu ya, jadi ini sedikit lagi, 10 menit lah cukup. Salat tarawih itu masanya Sayyidina Umar secara berjamaah. Jadi keliru, salah kalau orang Rasulullah salatnya seperti ini, tidak. Rasulullah itu sholatnya qiyamul lail, pertengahan malam. Wa amma, makanya ini banyak menimbulkan istilah. Wa amma adadu rakaat tarawih, adapun jumlah bilangan rakaat tarawih. Fal ahaditsul marwiyatu fihi mukhtalifatun. Ini ikhtilaf semua hadis. Banyak hadis ikhtilaf. Faminha ma nassa ala an adada rakaatiha 20 rakaatan. Kama fi riwayatil Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat yang pertama 20 rakaat. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas. Au famani rakaatin. Kama fi riwayat Ibni Hibban an Jabir radhiyallahu taala anhu. Ada juga riwayat yang mengatakan 8 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Jabir. Au ihda asyara rakaatan. Ada yang mengatakan 10 rakaat. 11 rakaat. Sebagaimana kama fi riwayatil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah di Bukhari ya, dari Aisyah. Jadi ini ikhtilafnya. Riwayat ini hadis, saya bicara hadis dulu. Jadi tentang sholat bulan Ramadan ada yang 20, ada yang 11, ada yang 8. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi waktu itu qiyamul lail ya, salat malamnya itu Nabi kan tidak jelas. Hari pertama Nabi salat, hari kedua Nabi salat, hari ketiga Nabi tidak salat. Jadi kemungkinan sahabat melihat Nabi salatnya 20, melihat Nabi salatnya 11, melihat Nabi salatnya 8. Karena Nabi tidak konsisten memang di dalam urusan-urusan sunnah. Maka kata Nabi, saya takut ini menjadi satu kewajiban. Tapi itu qiyamul lail. Salat pertama Nabi itu qiyamul lail loh. Tarawih habis Isya itu dimulai Sayyidina Umar.
Nah, jadi ingat Nabi, jadi kalau ada bilang, makanya saya sering bilang, Nabi tidak pernah sholat tarawih. Betul memang. Nabi itu sholat malam, qiyamul lail. Tarawih itu Sayyidina Umar yang mengumpulkan. Dan Sayyidina Umar di situ memang dimulai dari 20. Ada perbedaan, ya. Ini saya temukan di kitab fikih besar, Majmu' Syarah Muhadzab. Di masanya Sayyidina Umar. Ini yang sahih ya, artinya yang disepakati oleh ulama. 20 rakaat. Terus 36 rakaat khusus penduduk Madinah. Penduduk Madinah pada waktu itu melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat. Nih. Terus yang ketiga, ada yang ekstrim. Masanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini loh tarawihnya 200 rakaat. Sampai itu dijelaskan yatu kauna ala isihim min syiddatil qiyam. Jadi sahabat pada waktu itu yang ikut tarawihnya Sayyidina Utsman itu 200 rakaat sampai bersandar pakai kayu karena saking lamanya berdiri. Yang keempat di dalam kitab fikih itu 40 rakaat dan ini disepakati dhaif lemah. Nah, jadi kata kuncinya Nabi itu tidak sholat tarawih tapi sholat qiyamul lail, pertengahan malam. Sholat tarawih habis isya dimulai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sholat tarawihnya ikhtilafnya ada yang 20 yang dilakukan Sayyidina Umar, ada 36 rakaat ini yang melakukan penduduk Madinah. Bahkan di situ di kitab fikih dijelaskan khususon li ahlil Madinah. Khusus bagi penduduk Madinah memang 36 rakaat. Sayyidina Utsman 200 rakaat. Ada yang mengatakan ada yang melakukan 40 rakaat. Jadi kalau selain dari 40 rakaat, selain dari 20 rakaat, selain dari 200 rakaat, selain dari 36 rakaat, tidak ada istilah dalam tarawih. Kalau tarawih ya istilahnya. Tapi kalau sholat malam silahkan. Ini biar jelas saja. Jadi kalau kita sholat tarawih habis isya itu ya bukan Rasulullah tapi ikut Sayyidina Umar. Dan kata Rasulullah memang itu diperintahkan, alaikum bisunnati wa khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah-sunnah sahabatku gitu loh. Sudah jelas ini masalah rakaat tarawih ini. Ya tapi tetap sah mau, karena ulama fikih mengatakan ya sholat tarawih itu minimal dilakukan 2 rakaat. Itu sholat tarawih. Ya, tapi kalau memang benar-benar ikut Sayyidina Umar, sejarah tarawih harus 20. Jadi silakan mau sholat berapapun, yang penting ini saja sudah dalilnya. Karena juga saya beberapa hari yang lalu juga diserang, ada pertanyaan diserang, dipertanyakan, ada orang menyampaikan hadis bahwa Nabi ya sholatnya 11 rakaat. Saya sampaikan, yaitu sholat lail, bukan sholat tarawih. Ya kalau kita mau ikut yang paling utama, sholat tarawihnya ya nanti jam 2 malam. Tapi siapa yang mau sholat jam 2 malam? Makanya laula masyaqqah, biar tidak memberatkan kata Sayyidina Umar. Jadi biar semua umat Islam bisa merasakan fadilahnya qiyamul lail, tapi dengan cara melaksanakan sholat tarawih habis isya. Itu mendapatkan fadilahnya qiyamul lail, sholat tengah malam. Jadi sahabat seperti itu. Walamma ini sudah cukup Pak ya, sudah. Sudah Pak. Ya sudah. Itu ya tentang tarawih. Ini masih banyak pembahasan tarawih. Sudah jelas rakaat-rakaat ikhtilaf dalam sholat tarawih. Mudah-mudahan lah kita masih, apalagi sekarang sudah masuk 16 ini. Sudah separuh perjalanan. Mudah-mudahan masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Walamma kanat tilkal ahaditsu muta'aridatan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.